Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow, haleluya. 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 Saya dan saudara dapat menaikkan pujian kenyanya haleluya karena kebaikan Tuhan, amin. Karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tetap berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sejak saya masih muda, walaupun tidak dapat melihat apa-apa masa depan, tetapi saya masih juga maju dengan perkataan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kadang-kala orang memperlihatkan kita, kadang-kala orang mempersoalkan pegangan kita, tetapi sejak purbakala sampai pada hari ini, Tuhan tidak pernah menggagalkan saya. Amin. Haleluya. Ada proses, kata bahasa yang kita dengar. Ada tantangan, ada proses untuk sampai ke satu poin, satu tempat di mana kamu boleh berdiri dan di mana kamu boleh sangat yakin kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan pada hari ini kalau kamu lihat saya di sini, karena proses yang Tuhan mau, yang Tuhan beri dalam perjalanan saya, dan saya melalui itu satu persatu. Dan akhirnya saya berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Indah sekali. Karena begini, setiap kali ada pemilihan dalam apapun EJK, muda-mudi, sejak saya muda-mudi, saya mau sekali jadi dalam EJK. Ketua kah, penolong ketua kah, ataupun bendahari kah, EJK lainnya, langsung tidak dipilih, calon pun tidak. Sejak saya muda sampai saya pergi jadi pastor. Loh, ya, bukan sampai pastor. Sebelum saya jadi pastor, saya dipilih jadi ketua muda-mudi di Sibu. Waktu saya sudah tidak ada di Bantaraya Sibu, saya sudah balik kampung. Dan ada berita datang di kampung bahwa saya menjadi ketua muda-mudi di Sibu. Saya kata, kenapa tidak pilih saya waktu saya ada di Sibu? Waktu saya sangat ingin sekali, kata Piram, ingin sekali untuk jadi EJK. Ya, karena kita mau jadi rasanya feel good kan. Tetapi ternyata proses Tuhan itu Tuhan punya. Nah, kalau pada hari ini kamu tidak dipilih EJK dalam kolej kamu kah, panitia kah, jangan kecil hati karena masing-masing kita ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Amin. Bahwa kita ini, kalau kita pergi di kolej ini, kita akan dipilih untuk jadi panitia apapun lulusan ini. Dan itu urusan Tuhan. Bagi saya lah sekarang. Karena waktu saya tidak ada di Bantaraya Sibu, tiba-tiba saya dipilih jadi ketua muda-mudi. Saya sudah tidak ada di sana dan saya jadi ketua muda-mudi, pakai remote dari kampung, dari hutan, untuk remote Bantar. Langsung saya tidak tahu apa-apa yang terjadi di Bantar itu. Oke, haleluya. Dan juga ketua, saya dipilih untuk jadi ketua zon Serian waktu saya tidak ada. Dipilih. Tiba-tiba saya datang dan orang kata bahwa kamu jadi ketua zon. Ya ampun. 2 kali sudah orang pilih saya jadi macam ini. Pintar saya pelayanan di bawah, sudah kawin pergi di bawah, dan tiba-tiba orang meeting. Pada masa itu saya tidak ada dalam meeting zon itu, dan keluarlah keputusan bahwa saya dipilih jadi ketua zon. Ketika kali saya dipilih waktu saya tidak ada, langsung saya kata ini betul-betul pekerjaan Tuhan. Haleluya. Waktu kita mau betul di sana tidak orang pilih kita, tetapi waktu kita tidak ada orang pilih, Tuhan pilih, surga pilih, malaikat pilih. Haleluya. Nah, kabar dari family day kemarin yang tidak ikut kemarin dan kamu tidak tahu apa yang terjadi kemarin dan luar biasa, dan pasukan gereja kita tarik tali dan kita diheret. Haleluya. Harapan kita kepada ngomong dan ngomong. Tetapi ada kami yang lain-lain itu ya mungkin ringan sangat. Mulai pada hari ini, karena tahun depan pasti ada lagi. Mulai hari ini kita mulai makan banyak-banyak, amin. Sampai kepada Julai next year, semuanya join, tarik tali, tak perlu tangan, satu tangan ya.
1, 2, 3, and win. PM Chris. The winner is PM Chris. Yes. Tetapi ternyata gereja kita no play juga. Main dan kami punya tuh macam belum. Wih. Satu saya punya dekat, satu out target. Iya. Tetapi masih juga menang karena Gary, siapa lagi? Ya Deko, Teko dengan Elvis dengan Loro, mereka punya dekat semua kan? Satu saya punya tersasar, satu kamu punya dekat tersasar juga satu. Tetapi ternyata ada dan kami yang betul-betul eyeball, yes. Dan juga dan menang. Benten, wih, Benten tidak menang, dan nomor 1, nomor 2. Bagus orang, ada nomor 3 kan? Kalau di negeri kami ya, bukan negeri kamu, negeri kami. Kalau kamu terlalu hebat itu, kamu juga nomor 1, kamu nomor 2, nomor 3, sampai hadiah sebuah hati ke-10, kamu seorang saja ambil. Karena terlalu hebat, orang tidak layak nomor 2, nomor 3, dan sebuah hati tidak layak. Dan kita ambil semua satu orang. Dia sampai seperti itu. Haleluya. Nah, itulah yang kita lihat kemarin bahwa satu acara pemilihan yang luar biasa dan pastinya kita sangat sukacita. Dan akhirnya kami bertali-tali pastor lawan jemaat, tetapi ternyata pastor tidak banyak. Okay. Dan ada orang tolong kami. Kennedy, apalagi ikut ketolong, tidak. Karena dihitung oleh JK itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 kali 1, 2, 3, semua orang tarik. Tetapi ada orang ambil video, tengah-tengah bertarik itu, ada satu uncle datang dari belakang apa namanya? Baju dia hijau. Tiba-tiba dia datang, tarik. Yang betul tarik untuk aku dan menambah kami. Ya, kalau tidak di video, kita tidak tahu ada yang seperti ini. Tetapi karena sudah didapat di video kedapatan, waktu kami menang, dia cepat-cepat lari. Tapi masih juga tengok dia lari kan. Kalau ada video itu saya ada bagaimana uncle itu datang. Itu saya kata sebagai seorang penolong, Roh Kudus menolong kita dan kita menang. Pertama kali saya menang tarik tali. Haleluya. Mereka kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu pertama kali saya menang tarik tali. Karena selama ini diheret ke sambutan kadang-kadang terlalu ringan. Haleluya. Saya kata dengan bapak saya, apa salahnya? Salah bulan saya dilahirkan sampai ringan sekali. Ringan sekali. Haleluya. Nah, mari kita sampai kepada satu bagian firman Tuhan yang harus saya dan saudara sebagai gereja, seorang percaya harus mengerti, yaitu orang percaya dan penginjilan. Kadangkala kita lupa tentang penginjilan dalam hidup, oke? Orang percaya dalam penginjilan, yang pertama karena jiwa itu sangat berharga. Markus 8 ayat 35 sampai 38. Mari saya baca bagi kita. Markus 8 35 berkata begini. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat kudus. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap nyawa sangat berharga. Seluruh dunia diberi untuk bayar, nyawa pun tidak. Itu sebabnya setiap jiwa itu sangat berharga bagi surga. Mungkin bagi kita tidak berharga. Itu sebabnya bagi mereka yang asa, siapa yang asa hari ini? Okay. Kalau kamu tengok orang masuk di sana,
Kalau dia handsome, sombong, terima kasih telah datang. Tapi kalau dia kecil, pendek, kurus, hitam, beritahu terima kasih karena you sampai di sini. Lebih bahasanya sama dia, amin. Karena semuanya berharga. Karena cenderung manusia kalau tengok orang yang besar, hebatnya. Tapi kalau tengok yang kecil, iya, yang kecil ini datang. Kalau tengok yang hitam, kenapa yang hitam ini pun datang? Itu zaman saya lah, tetap zaman sekarang mungkin sudah zaman modern dan berubah, persepsi kita pun berubah, tetapi zaman saya memang luar biasa menakutkan. Kami ini banyak-banyak ragam. Walaupun kita kecil, kita kata orang lebih kecil dari kita, walaupun orang lebih besar dari kita, orang lebih kecil. Orang kata 2 kali 5. Orang tahu kita lebih kecil dari itu, masih juga kita kata orang kecil kan? Nah, setiap nyawa, setiap jiwa berharga. Berarti saya dan saudara itu harga kita di hadapan Tuhan, dunia dijual sekalipun tidak dapat membeli. Itu sebabnya bagi surga setiap pribadi kita ini sangat-sangat berharga. Amin. Haleluya. Beritahu orang sebelah, engkau berharga di mata Tuhan. Sudah beritahu dia. Macam mana muka dia? Senyum. Seharusnya muka dia senyum. Kadang-kadang kita pikir bahwa kita tidak berharga. Saya sangat-sangat mengerti bagaimana rasanya tidak berharga. Bagaimana rasanya tersingkir. Seperti yang saya katakan, saya mampu betul-betul mau ngajak muda-mudi kau, tua muda-mudi kau, tetapi tidak pernah dipilih sampai umur saya. Sebelum saya pergi sekolah Injil, hanya orang pilih saya karena kemurahan Tuhan, bukan karena pilih. Betul-betul surga yang pilih. Saya letak jadi tua muda-mudi, tidak ada pilihan. Orang letak saja. Tua pelayan, siapa yang letak tua pelayan? Hebat. Kalau pilih pasti tersingkir. Nah itu rasanya terasa sangat-sangat macam mana tidak berharga. Nah kalau kamu rasa kamu tidak berkemampuan apa-apa, jangan susah hati. Karena saya dan saudara sangat berharga. Dulu saya pikir bahwa macam mana lagi tidak berharga. Orang pilih-pilih macam ini tidak juga kita ada dalam sekuat senama itu. Tetapi Tuhan sangat-sangat pandai menghibur saya. Satu hari Tuhan bagi karunia bagi saya, dan saya mulai belajar nyanyi. Bukan terus nyanyi, juga belajar juga. Ku nyanyi haleluya. Terkejut pelayan kami tiba-tiba. Ya karena tiba-tiba juga karunia itu datang dari surga. Waktu umur saya sudah 17 tahun. Nah, 17 tahun itu juga tiba-tiba saya pandai sepak bola. Sepak, pandai lencong, sepak, pandai gol. Kedua, pandai main kasar. Hebat sih. Saya dipilih dalam skuad pemain bola tim A kamu Hui Jibril nomor 9. Striker berbahaya, penyerang berbahaya. Kalau kamu tahu penyerang berbahaya itu, kau tanya dia teko, dia tahu semua. Tiba-tiba dalam tahun 17 tahun saya di gereja, saya sangat berharga. Rasa saya. Di padang saya rasa saya sangat berharga. Karena saya boleh leceh, boleh gol, boleh main kasar, semua boleh. Sangat berharga rasanya. Itu sebabnya saya tahu sangat-sangat umur dari lahir sampai 16 tahun saya tahu bagaimana rasanya tidak berharga, bagaimana rasanya tersingkir dari apa yang penting. Oleh sebab itu pada hari ini jangan susah hati. Ternyata itu hanya pikiran kita saja. Kata Tuhan di sini, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Sangat-sangat berharga. Tuhan mencari engkau setiap hari. Tuhan menantikan engkau setiap waktu. Bila engkau datang kepada Dia bangun pagi dan berkata, ku nyanyi haleluya. Nyanyi begitu. Bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Sejak saya tahu kebenaran bahwa saya berharga di mata Tuhan, bahkan biji mata Tuhan,
Saya sangat-sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur. Walaupun suka sekali untuk mencari pasangan hidup, tidak ada orang minat dengan kita karena size, karena muka, karena penampilan, karena harta tidak ada, pekerjaan pun tidak ada, hanya kuli-kuli sahaja. Aku orang kampung. Tapi ada video di kan. Pandai-pandai macam tak ada nyanyi rohani kan, nyanyi pandai-pandai kau pilih apa bekikis bulu betis apa bekikis bulu betis kau. Oh tuh macam tak ada nyanyi. Ya, kita sangat berharga. Engkau adalah biji mata Tuhan. Nah, beritahu orang sebelah, engkau adalah biji mata Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya biji mata Tuhan. Beritahu dia, saya biji mata Tuhan. Nah, beritahu orang sebelah, saya biji mata Tuhan. Bro, tarik dia punya telinga kalau tidak mau tengok you. Ada orang berkata dengan kita kan? Saya biji mata Tuhan. Wih, bangganya bangun pagi. Aduh, walaupun kenyataan kita tengok cermin, kita pun lemas semangat tengok muka kita yang tidak cukup. Tetapi Tuhan bagi kemurahan, kebaikan, amin. Haleluya. Nah, yang kedua, penginjilan harus dijalankan. Penginjilan itu penting. Kenapa? Karena nasib keluarga kita. Ada orang yang rasa-rasa keluarga dia kalau kebakaran, keluarga dia tidak dapat menyelamatkan diri dan masih dapat tersengai dan happy-happy, itu salah. Ataupun ada kapal yang karam dan keluarga dia tidak dapat lari, berenang, dan kita sangat susah hati. Ataupun di dalam satu tempat kebuluran waktu banjir dan keluarga kamu antara orang yang di sana, adakah kamu akan diam sahaja? Tidak mungkin juga kan? Tidak mungkin juga. Itu sebabnya saya kata dengan anak saya, jangan pergi jauh-jauh dari ini, pergi Semenanjung, pergi ikut orang trip ke Hawaii kan? Kalau Dedi tidak ikut, Kenapa Dedi? Kalau Dedi ikut, apa-apa yang berlaku, Dedi akan berlawan, berjuang habis-habisan. Kalau kita gagal, Dedi puas hati masuk surga. Kalau Dedi tidak ada dan kamu hilang, Dedi akan menyesal seumur hidup dan Dedi akan mengamuk di muka bumi. Bakar ladang sawit orang, bakar kilang orang, bakar kilang di Samajaya, meletupkan iman, meletupkan Everest. Iya, memang begitulah jiwa kita sebelum bertobat. Syukur Tuhan karena sudah bertobat. Amin. Saya dengan Mas Tentan memang macam itu sebelum bertobat. Haleluya, kita sudah bertobat. Aman dunia, amin. Aman. Matang Jaya aman, Malaysia aman. Karena kita sudah bertobat. Nah, karena nasib keluarga kita harus Injil diberitakan, terutama dari keluarga-keluarga kamu yang belum percaya. Jangan berputus asa, jangan menyerah. Amin. Beritakan Yesus pada dia. Bro, Ipar, desa. Mari kita ke gereja. Di dalam Tuhan Yesus. Itu Pak. Beritakan. Dia terima atau tidak terima? Tidak apa. Kita doakan. Beritakan lagi. Karena begitulah. Saya masih dengar ada satu kabar baik tentang seorang dia kerja dengan istri saya. Dia sudah sejak kawin, ternyata kawin dengan seorang yang bukan Kristen. Dia terpekong, Buddhis. Mungkin dia tidak tahu ataupun ya biasalah kalau mau kawin kan. Tengok dia handsome, dia senyum-senyum lagi. Karena yang lain tidak mau senyum kita, dia seorang dia senyum. Memang tertarik kan? Haleluya. Benar, kenyataan. Berarti banyak-banyak senyum lah kamu yang masih bujang kan? Makanya mesti banyak-banyak senyum. Karena orang yang suka senyum dari kita itu yang kita agak. Kalau dia tengok dari depan macam harimau mau makan, saya pun lari jauh. So, tengok Gary itu karena main senyum dekat dia terus. Tidak ada dalam. Macam itu kan? Nah, tidak ada bunyinya dalam. Haleluya. Nah,
Begitulah. Tetapi dia kawin dengan orang yang bukan Kristen, Buddhis. Susah hati dia. Suami dia dan mentua dia, ipar-ipar dia semua Buddhis. Tapi dia mulai berdoa. Satu kali mentua dia mau meninggal, dia sempat pergi doa suruh mentua dia terima Tuhan. Dan minggu yang lepas, suami dan anaknya dibaptis. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita kemudian berdoa terus, berpuasa terus supaya suami dan anaknya datang mengenal Tuhan. Akhirnya, mula-mula suaminya ikut waktu caroling. Kita nyanyi, Holy night, the star brightly shining is the night of my dear Savior. Saya dan anak saya syukur supaya waktu suami dia dengar kita nyanyi, ternyata ada juga orang boleh nyanyi di negeri Sarawak. Nah, hatinya mulai terbuka. Dan akhirnya karena doa istrinya, dia selamat. Haleluya. Itu keluarga kita dan kita harus beritakan Injil. Amin. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena sedegil apapun keluarga kita, orang kampung kita marah kita, nyanyi tidak, jangan. Kita doa supaya Tuhan bekerja. Dan satu hari pasti mereka akan mengenal Tuhan. Karena inilah penginjilan. Amin. Penginjilan, jangan menyerah. Kalau kamu tengok kamu jauh dari Tuhan, jangan menyerah. Karena satu-satunya harapan dalam kampung kamu ialah kamu. Kamu akan duduk dan berdoa dan menyembah Tuhan. Dan akhirnya kamu akan melihat jiwa-jiwa itu akan datang kepada Tuhan. Kamu akan sangat bersuka cita. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga ialah tentang kemuliaan keindahan surga. Sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, tak mungkin juga kita tidak share dengan orang. Amin. Haleluya. Kalau ada berita yang bagus, kita share. Kalau kita lihat bahwa Abang Jo jadi Abang Jo hari ini, Abang Jo jadi, itu nama dia kan Abang Jo hari ini. Saya mau kata apa saja. Oh, premier, bangga. Kita terus bangun message. Kita punya chief minister jadi premier. Premier itu perdana, ketua menteri. Masih kurang perdana, ketua perdana menteri. Berarti dia sangat harap dengan Anwar Ibrahim, perdana, premier perdana. Haleluya. Kita bangga ada perdana di negeri kita. Kita bangga ada yang bernama Clement di negeri kita. Kita bangga ada yang bernama Morel. Ada nama Morel. Ada yang bernama Kim. Ada yang bernama Genevieve. Siapa lagi? Ada yang mau saya sebut nama dia di sini? Angkat tangan. Michael. Ya. Saya cakap dari sini saja. Lenny. Ya. Kita sangat bangga. Orang tanya siapa Haji Madi, gereja kamu pastor. Oh, saya sebut saja. Masuk Tan. Kenapa? Karena kami itu akan belajar tarian koboi dari sekarang. Karena ujung tahun kita akan buat Christmas kan. Oh, kaum bapak akan buat tarian koboi. Berita awal, jangan, no surprise. Bukan American Got Talent, no. Kita berita awal bahwa ada kegagalannya dari awal, dari bulan sekarang. Nanti bulan, bila Christmas bulan 11, awal 12. Mesti ambil tiket tengah bulan 12, jangan ambil awal karena kamu akan rugi sekali. Tengok bagaimana tarian koboi kami lakukan di sini dan kaum-kaum bapak yang lain. Clement lah, Tim lah, siapa lagi? Siapa nama yang main pantai itu? Alvin. Alvin. Macam mana kok sebut nama kamu tuh? Alvin. Yang atas itu siapa? Yang jaga PA. Alvin. Kelvin. Ada dua Kelvin. Susah saya mau sebut nama yang Kelvin.
Haleluya. Tapi tidak apa. Apa yang baik, apa yang mulia, dan surga itu mulia sekali dan kita beritakan bagi setiap orang. Amin. Beritakanlah, jangan kedekut. Ada yang kedekut sama di sini. Belajarlah murah hati. Amin. Orang yang murah hati akan mendapat kemurahan. Amin. Haleluya. Nanti ada waktu pastor ini akan cari hal dengan kamu. Jangan terkejut, jangan takut. Setiap kali pastor datang cari hal dengan kamu, karena itu urusan Tuhan dengan kamu. Surga sudah sampai dengan kamu. Amin. Haleluya. Diana dengan suami dia, saya sudah cari hal sebelum abang kawin lagi, saya cari hal dengan dia. Dengan Elder Thomas pun saya cari hal. Saya minta sesuatu yang susah, maka saya kata ya. Tapi itu hanya satu cari hal. Saya cari hal dengan dia. Dia kata ya. Dan suka tengok bahwa dia akhirnya itu urusan surga dengan dia. Nah, kalau urusan surga dengan kamu sudah datang, saya akan datang cari kamu. Saya suruh kamu buat rambut kamu pergi belakang semua. Oh, style. Just dibuat saya rambut belakang. Ada aja pasti cari hal betul. Nah, itu saya kata, saya datang cari hal. Karena urusan Tuhan dengan kamu, saya cari hal, dan sudah kamu buat, Tuhan punya hal dengan kamu. Dia mau bagi kamu project kah? Dia mau bagi kamu tender kah? Dia mau kamu bisnis kah? Yang jumlahnya jutaan ringgit. Haleluya. Luar biasa. Kalau pastor ini tentang cari hal, ready saja. Karena waktu Tuhan datang dengan kamu. Amin. Haleluya. Kalau pastor datang dengan kamu, saya mau doakan kamu. Letak tangan macam ini. Bukan macam ini kan, Bang? Betul. Macam ini lagi. Cari hal betul-betul, pastor. Jangan susah. Karena Tuhan cari hal dengan kamu, saya cari hal. Dan Tuhan akan buat hal dia dengan kamu. Selanjutnya hal Tuhan dengan kamu tidak biasa-biasa. Akan melibatkan ratusan ringgit, ratusan ribu, dan jutaan. Selalunya, haleluya. Dan saya pernah cari hal dengan satu orang. Dia menemui kami, saya cari hal. Hei, bolehkah kamu buat ini untuk saya? Jangan berat, muka panjang, macam pepaya. Tetapi sudah dia buat, Tuhan buat hal dengan dia. Oke? Tuhan buat hal dia dengan dia. Akhirnya dia beli rumah satu, beli rumah dua, beli rumah yang ketiga, beli rumah yang keempat, dan dia beli rumah yang kelima. 1 juta harganya. Berarti kumpul semua 3 juta semua. Yes. Nah, ada waktu saya cari hal dengan kamu karena kemurahan Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan. Saya yang baik pada orang lain tentang Yesus. Nah, yang keempat, upahmu besar di surga. Saya membaca dari bagi kita dari Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3 berkata begini, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, orang yang mencari jiwa, yang memenangkan jiwa, menuntun jiwa kepada kebenaran, namanya penginjilan. Orang itu akan bersinar seperti bintang cakrawala untuk selama-lamanya. Orang-orang yang memenangkan jiwa, upahnya salah satu daripada 5 upah awal yang ada ialah kamu diberi jadi bercahaya seperti apa yang Daniel ini kata. Sampai selama-lamanya kamu sangat bercahaya. Ada klik. Sudah bercahaya berbintang lagi. Orang bertanya, wih, tapi tak perlu bertanya. Karena semua orang di surga sudah tahu, surga itu kekal bahwa kamu memenangkan jiwa. Kamu telah berserta dalam memenangkan jiwa. Amin. Karena orang yang menuntun jiwa kepada kebenaran, mereka ini yang diberi seperti bintang terang. Wih, bukan mahkota saja, bintang-bintang terang. Wah, sekali kamu tengok Diana, wih, bercahaya. Aduh,
Kita sudah tahu bahwa waktu dia di bumi dulu, dia sudah memenangkan banyak jiwa. 1 jiwa cukup. Oke? Nah, mari kita pergi kepada yang terakhir ini. Karena sukacita besar di surga kalau kita memenangkan jiwa. Lukas 15 ayat 7 sampai 10. Lukas 15 ayat 7 sampai 10 berkata begini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 8. Aku atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Indah sekali. 1 orang bertobat, sukacita besar di surga. Indah sekali, malaikat bergegar, bersukacita. Waduh, kemarin orang bertali-tali sampai telinga pun tidak dengar. Saya pun tidak tahu apa yang orang cakap. Dan saya tahu, karena saya tarik, saya betul-betul tarik. Tetapi orang sebelah pun tarik sampai telinga. Tapi riuhnya luar biasa. Dan itu berarti surga dengan segala malaikat bergegar, bersukacita. Kalau kamu pergi di stadium untuk tengok orang main bola, kalau gol itu, aduh, siapa yang belum pernah pergi? Karena tim mau bayar tiket dan pergi tengok. Haleluya. Nanti tanya orang sebelah-sebelah kamu tuh, you sudah pergi ke Persis. Tanya dong. Kalau dia tidak, beritahu namanya kepada siapa? Pada Diana? Siapa? Supaya rasanya bagaimana? Rasanya kegagalan orang bersukacita waktu gol. Aduh, ada orang lupa bahwa istri dan anaknya ada sana. Saya pernah melihat di stadium Solo, aksi gol, crazy manusia. Sampai ada yang lupa bahwa dia bawa anaknya 8 tahun. Orang umum, siapa punya anak ini? Siapa nama bapak kamu? Dia beritahu nama bapak dia. Tapi masih juga bapak dia tidak mau pergi dia. Masih bersukacita. Sampai anaknya sesat dalam stadium. Bayangkan berapa puluh ribu orang di sana. Orang bawa anaknya ke baterai. Anak yang hilang ini siapa punya? Saya kata keterlaluan betul juga manusia untuk bersukacita. Nah, malaikat di surga bersukacitanya luar biasa. Dia tidak perlu risau bahwa dia tidak ada. Dia bersuka saja. 1 kali Gilbert bertobat, yes. Gegarannya luar biasa. Karena dikatakan sukacita besar. Bukan hanya bersukacita, sukacita besar di surga. Haleluya. Malaikat mau lihat muka kamu yang menginjil dia. Siapa menginjil dia? Wih, siapa yang gol? Siapa yang bagi bola untuk dia? Wih, siapa yang berbola? Dua-dua. Nah, siapa menginjil dia? Wih, jamu. Si Brolin. Wih, di mana? Di Hotel. Apa? Grace Life. Wih, rajin-rajinlah buat Grace Life. Amin. Wih. Dan malaikat waktu di-announce siapa yang memenangkan jiwa-jiwa ini? Cigoros. Kita tunggu Cigoros sampai ke surga. Setelah kita sampai di surga, malaikat kata, yang Cigoros dari Lembang mana? Bangsa Bisaya ada. Oke, saya di sini. Yes. Cigoros, tanya, bagaimana kau menginjil? Saya tidak pernah menginjil. Semua ini bertobat di sekolah kamu, sekolah kita lagi kan?
Nah, baru kamu sadar bahwa setiap kali kamu masuk pagar itu sekolah itu kamu berdoa. Setiap kali kamu mau mulai mengajar kamu sudah berdoa supaya jiwa-jiwa ini diselamatkan. Akhirnya waktu mereka bertobat 20 tahun kemudian karena jiwanya disentuh oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan, dan kamu mempunyai nama dan kamu bercahaya dan malaikat mengakui kamu bahwa Tuhan surga berkata bahwa kamu yang ikut serta menguji dan kamu akan menjadi bintang seperti bintang-bintang terang bercahaya untuk selama-lamanya. Wow. Dan kata D.L. Moody, Billy Graham, saya takut bahwa saya gelap karena Billy Graham khotbah sahaja. Dia khotbah saja dan suruh orang bertobat, padahal banyak orang berdoa bagi pertobatan manusia. Dan dia sangat-sangat takut waktu sampai di surga, waktu di announce balasan pertama yang bintang-bintang terang, ternyata orang-orang yang kuat berdoa. Ya, orang-orang yang kuat berdoa merindukan pertobatan. Adakah engkau merindukan pertobatan jiwa? Tuhan, satu kampung kami ini perlu bertobat. Mari Tuhan. Sehingga kamu tidak tahu akal, tidak ada akal macam mana untuk mengizinkan mereka. Selalu keras kepala dan engkau boleh menyanyi. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Kau menyembah Tuhan saya di daerah di kamu. Hadirat Tuhan datang, pasti ada pertobatan. Amin. Haleluya. Saya pernah pergi di daerah penginjilan. Saya tidak tahu bagaimana untuk menginjil mereka di daerah iman. Saya tidak tahu cakap iman. Tetapi sebelum saya sampai di kampung itu 1 kilometer saya berhentikan motosikal saya berlutut. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, Allah berkasa perbuatanmu di hidupku. Pulih ya Tuhan, kembali negeri kami. Berlutut 1 kilometer sebelum sampai di kampung. Sampai saya melihat terang dari surga memancar di atas kamu. Kampung itu ada 34 keluarga. Dan sehari ini semuanya jadi Kristen. Percaya kepada Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Walaupun tidak satu kali bertobat, tapi waktu saya keluar dari daerah itu, saya dengar kemudian semuanya. Bapak tahun yang lalu datang seorang penginjil dari sana. Pastor, mereka kata bahwa kamu pastor di sana dulu. Sekarang kamu pun ikut Kristen. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Nah, kita merindukan pertobatan, kita merindukan jiwa untuk bertobat. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau ada keluarga kita yang belum percaya Tuhan, percayalah bahwa karena kamu rindu mereka bertobat, pasti mereka akan bertobat. Saya masih ingat keluarga kami beli mereka dengan baju second hand dan 1 bungkus garam. 1 bungkus garam betul-betul. Dan mereka ikut. Tapi waktu saya umur 17 tahun, waktu Tuhan sudah mulai hadir dalam hidup saya mulai berdoa. Kura sentara bahasa Arab, puria karya sentara karya. Saya sedang bahwa hanya doa saja boleh mengubah. Amin. Doa mengubah sejarah, doa mengubah manusia. Haleluya. Kura karya sentara semacam malam itu. Dari petang sampai malam, diburu-buru, luar biasa. Dan akhirnya ada satu di antara mereka itu sakit. Dia sakit. Ada orang pergi sana letak tangan dalam nama Yesus sembuh, dan dia sembuh dan terus bertobat. Mereka kata bagus kamu menjadi Kristen, dan jadi Kristen sampai hari ini. Haleluya. Kenapa? Nama saya karena
kita tidak bawakan kita pergi surga. Kalau Tuhan datangkan kita tinggal dan kita masuk surga. Amin. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Berita orang semua yang penting percaya kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, mari saya persilakan. Kita mau apa? Bersukacita buat celebration ini. Saya sangat suka dengan kekuatan barisan penyembahan hari ini. Haleluya. Kasih kelas dia.